Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang gimana cara kita menambal tenda menggunakan SimGrip plus WP, ya alias SimSeal tapi tipenya gel. Gimana selanjutnya ya? Mari tonton terus sampai habis. Ya, halo man, saya Aryo dan ini adalah Incam. Nah, di video kali ini saya akan nambal tenda, nggak tenda sih sebenarnya, flysheet 3x4 yang sealnya udah mulai usang alias udah mulai rusak. Ya walaupun baru dipakai ya setahun lah, tapi sealnya menurut saya nggak terlalu bagus. Soalnya setiap kali dipakai dan pulangnya pasti mulai mengelupas. Jadi saya mencoba buat metode baru, yaitu menggunakan SimSeal tipe gel. Ya, ini saya taruh di wadah kaca yang memang dia harus disimpan di freezer. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara di sini, yaitu tipe ngelem, ya ngesil ngelem, yang dia dilem di lapisan dalam, dan yang kedua adalah dilem di lapisan luar. Sebenarnya ngelem di dalam ataupun di luar nih tergantung jahitannya. Jadi kalau misalkan tipe jahitan yang flysheet ataupun tenda biasanya rapi, dan di luar tuh sebenarnya tergolong mepet ya, keterpaksaan. Soalnya ya gimana, jahitan di dalamnya nggak terlalu rapi. Kayak tipe ponco yang saya punya ini, dia jahitan di dalamnya nggak terlalu rapi dia. Jadi ya gimana, kalau misalkan di seal di sini ada celah, seal di sini ada celah. Ya harus di seal di luar, mau nggak mau sih. Nah, untuk ngesil atau ngelem, ngelem aja kali ya. Nah, untuk ngelem nambal ya, ngesil aja deh. Oke, sebelum saya ngesil tenda, ini saya bacakan dulu tentang instruksinya. Ya, instruksinya. Ya, jadi pertama-tama harus dibersihin dan dikeringin. Nah, di sini disarankan untuk menggunakan alkohol. Ya, dalam kondisi saya adanya tisu basah ya, itu. Buat ngilangin minyak, debu ataupun ya yang masih merekat di bekas seal yang lama. Jadi pakai tisu basah dan tunggu sampai kering. Kemudian disarankan untuk memberikan ini apa ya? Tipe lakban yang kertas ya, jadi biar ada garisnya, ada bordernya dan rapi dan fokus. Nah, setelah selesai tunggu sampai 8 dan 12 jam. Dan setelah semuanya beres, ini disimpan di freezer. Oke, langkah pertama adalah digelar dulu semuanya, digelar sebisa mungkin kalian tahu jalurnya yang bakal di seal. Jadi itu clear, nggak ada gangguan, nggak ada angin yang bertiup cukup kencang. Jadi memang saya sarankan ini dilakukan di rumah atau di tempat yang tenang, tanpa ada angin, tanpa ada gangguan. Nah, setelah digelar kayak gini tinggal dilem. Ini kebetulan dia menyediakan dua kuas kecil sama kuas besar yang langsung dipasang di tubnya. Jadi untuk saat ini saya pengen nyoba pakai yang kuas gede. Kalau di keterangannya sih kuasnya ini sebenarnya tipe kuas yang cuma sekali pakai. Jadi misalkan udah kepake ya udah, nggak bisa buat dipakai yang kedua kali, kecuali ya kalian mampu buat ngebersihin lem yang tertempel di kuas. Soalnya ya kalau saya lihat emang cukup sulit sih setelah selesai buat ngelem. Dan ya emang sekali pakai.
Oke, untuk cara yang kedua adalah dilem di ponco. Nah, ini kebetulan ponco saya dia tipe jahitannya agak amburadul kayak gini. Jadi ya saya nggak bisa ngelihat gimana cara ngelemnya sih. Bakal repot kalau misalkan dilem dari dalam. Ya mau nggak mau saya bakal ngelem dari luar. Ya bentukannya kayak gini sih jadinya. Ya gimana? Dia nggak bakal terlihat indah dari luar, tapi dia secara fungsi bisa melindungi tubuh kita dari hujan. Ya gitulah. Ya setelah dilem dari ujung sampai ujung satunya, ya ini sebenarnya bisa mungkin diselesaikan dalam 1 hari sih, maksudnya dalam 1 waktu gitu, biar ngejemurnya juga nggak bakal repot. Setelah semuanya udah dilem, ya biarkan sekitar 1 sampai 2 jam lah untuk setidaknya agak lumayan kering. Baru setelah itu posisikan untuk dijemur. Ya nggak usah terkena sinar matahari juga nggak apa-apa sih, yang penting dia kering. Ya cuma semudah itu doang sih, digelar, jangan ada gangguan, terus di seal sesuai dengan yang kalian butuhkan, sesuai dengan jalurnya sampai ujung. Nah ini juga sebenarnya yang pertama buat saya, jadi saya bakal ngasih saran juga ketika kalian menggunakan seal tipe gel kayak gini. Yang pertama tadi, usahakan di tempat yang lapang, luas, tidak ada gangguan, tidak ada angin yang dapat membulak-balikkan tenda kalian seenaknya, jadi lem kalian tercecer kemana-mana. Hindari kayak gitu. Serius. Jadi emang tadi sedikit ada angin itu sudah mengganggu. Ya, untungnya ada pagar. Nah, yang kedua adalah pakai kaos kaki. Jadi ya biar nggak istilahnya, kaki kadang kalau basah itu suka melekat di bahan-bahan tipe tenda kayak gini, jadi mudah buat menggeser yang namanya pekerjaan yang sudah kita lakukan untuk mengelem, tiba-tiba kegeser terus kebalik, ya repot juga. Kemudian yang ketiga adalah pakai jalur lakban. Kesalahan saya adalah karena saya nggak membuat jalur buat ngesilnya pakai lakban kertas, jadi ya agak belepotan. Dan ya kadang nggak fokus juga, kadang ada beberapa spot yang lemnya nggak terlalu masuk, jadi harus ya paling bagus sih pakai lakban kertas buat membuat jalur dan rapi juga, istilahnya fokus lah, lemnya bisa masuk ke dalam serat-serat jahitan. Nah yang keempat adalah ya nggak usah pakai kuas gede, soalnya kadang jadi bernafsu buat wah ada yang nggak kena ini terus pencet lagi, jadi agak repot. Jadi kalau kalian pengen lebih detail, pakai kuas kecil di scoop di ujung tubnya, jadi terus di kuas-kuasin, lebih rapi, lebih detail, dan tentu saja tidak buang-buang lem. Ya itu saya agak ceroboh sih. Ketika kalian ngelem usahakan jangan sampai netes. Ya walaupun dia kental, dia gampang netes. Jadi ya sebisa mungkin tetap dikontrol. Jangan sampai netes. Agak kesulitan ntar. Kalau dia udah menggumpal netes gitu ya mau nggak mau diratain. Apalagi kalau netesnya nggak kedeteksi terus saling menempel satu sama lain juga. Ya sedih man. Udah repot-repot buat ngelem, ternyata ada yang kelem di tempat yang tidak kita inginkan. Nah, pokoknya setelah selesai langsung taruh di semacam, kalau saya pakai tub kayak gini, tub kaca, jadi cukup aman. Jangan taruh langsung di freezer, nanti kalau misalkan udah melekat dan kalian butuh, agak sulit buat menggali-galinya di dalam freezer kalau misalkan esnya udah mulai menggumpal. Jadi taruh di wadah, entah itu dari kaca ataupun dari besi atau tin can, kayak gitulah. Biar lebih aman dan mudah buat diambil. Nah, sebelum 1-2 jam itu terpenuhi, sebisa mungkin area itu aman. Jadi jangan sampai terlipat ke bagian lemnya, itu sangat sungguh-sungguh merepotkan sekali. Soalnya begitu dia udah kayak sedikit nempel ke bagian yang lain,
repot man. Nah, sebagai contoh yang udah saya keringin selama seharian aja dia masih bisa menempel satu sama lain. Apalagi yang baru 1-2 jam. Dan saran saya yang terakhir adalah tunggu sampai 2 hari. Ya, soalnya di buku panduan 8-12 jam itu juga agak kurang lama sebenarnya. Masih ada potensi buat saling merekatkan. Jadi ya 2 hari itu paling aman. Memang sih agak sedikit ada lengket-lengket, tapi itu di finishing dengan dikasih bedak. Jadi biar aman buat tidak menempel kemana-mana. Dan memang secara keberlanjutannya ini bakal hilang sendiri sebenarnya. Tapi ya buat lebih aman lagi, ya tadi setelah 2 hari dijemur dikasih bedak. Jadi itu sebenarnya saran dari buku panduan, dikasih bedak powder. Iya, itu dia video tips dan trik dari saya buat video kali ini. Makasih udah nonton. Masih PPKM, tetap jaga kesehatan dan berpikir positif. Saya Aryo, pamit dulu man.